Halo Runner Paper, how are you today? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam kemudahan dan selalu dilancarkan segala urusan. Apabila rekan-rekan ada yang sakit atau kurang sehat, saya mendoakan semoga lekas diangkat sakitnya dan lekas diberikan kesembuhan. Amin. Kali ini Sam 77 akan sedikit mengulas tentang vape the face effect L200 atau dikenal juga dengan Aegis Legend 2. Effect L200 atau Aegis Legend 2 merupakan salah satu jenis electrical bookmouth yang diproduksi oleh Geek Vape. Perusahaan Geek Vape berdiri pada tahun 2015, tepatnya di Shenzhen, Tiongkok. Awalnya perusahaan ini merilis sistem tangki Reducible Tank Atomizer atau RTA dengan merek The Griffin. Dari pertama Griffin RT ini sangat sukses sehingga melambungkan nama Geek Vape ke garis depan sebagai perusahaan inovator yang membuat perlengkapan otentik dengan harga terjangkau. Setidaknya ada 6 produk yang diproduksi oleh Geek Vape yang dikelompokkan dalam beberapa series. Yang pertama yaitu series Aegis atau Aegis series dengan jargonnya The Most Durable Vape Booster, atau pengertiannya kira-kira booster vape paling tahan lama. Di antaranya yaitu Geek Vape L200 Classic, Geek Vape S100, Geek Vape T200, Geek Vape B60, Geek Vape Max 100 Kit, Geek Vape AP2, Geek Vape H45, Geek Vape One, Geek Vape One FC, Geek Vape B100 21700 Kit, Geek Vape M100, Geek Vape S100, Geek Vape L200, Geek Vape Nano, Aegis Boss Pro, Aegis Boss LE Bonus Kit, Aegis Hero, Aegis Boss Plus, Aegis Max, Aegis Pod, Aegis X Geek Vape Z Sub Om Kit, Aegis Solo Kit, Aegis Mini Kit, dan Aegis Legend Kit. Kemudian yang kedua yaitu Geek Vape U atau U series. Jargonnya adalah U Cartridge Compatible Pod System, atau pengertiannya kira-kira sistem pod U yang kompatibel dengan cartridge. Di antaranya yaitu Geek Vape AU, Wenak U, Obelis U, dan Sonder U. Kemudian ada yang ketiga yaitu Geek Vape Z atau Z series dengan jargonnya yaitu The Leak Proof Ultimate Tank, atau pengertiannya kira-kira tangki ultimate tahan bocor. Di antaranya yaitu Geek Vape Z Sub Om SE Tank, Geek Vape Z 100C DNA Kit, Geek Vape Z MTL Tank, Geek Vape Z RDA, Geek Vape Z50, Geek Vape Z Max Tank, Geek Vape Z Nano 2 Tank, Geek Vape ZX2 RTA, Geek Vape Z Sub Om Tank, dan Geek Vape ZX RTA. Kemudian series selanjutnya yaitu Wenak atau Wenak series dengan jargonnya The Lightest Flavor Vape, atau pengertiannya kira-kira vape rasa teringan. Di antaranya yaitu Wenak H1, Wenak K1 SE, Wenak M1, Wenak SC, Wenak K1, Wenak C1, dan Wenak Stylus. Kemudian ada seri selanjutnya, yang kelima yaitu Obelis atau Obelis series dengan jargonnya Live Attack Life, atau pengertiannya kira-kira menjalani kehidupan teknologi. Ya, mungkin maksudnya untuk series Obelis ini adalah vape yang syarat dengan teknologi. Di antaranya yaitu Obelis 65, Obelis 65 FC,
Obelisk C-Tank, Obelisk 200 kit, Obelisk Tank, Obelisk 60, dan Obelisk 120 FC. Jadi untuk series Obelisk ini selain produksi mod juga produksi tanki ya. Kemudian produk selanjutnya dari GFAB yaitu coil. GFAB coil system superior flavor is boosted by magnificent GV coil system to meet all vapor expectation. Atau kira-kira pengertiannya cita rasa unggul didukung oleh GV coil system yang luar biasa untuk memenuhi harapan semua vapor. Di antaranya itu GFAB M series coil, New Supermesh coil, GFAB B series coil, GFAB Z series coil, GFAB P series coil, dan GFAB G series coil. Dan inilah GFAB L200 atau Aegis Legend 2. Dengan moto atau jargonnya adalah Legend Lips Aegis Legend 2, atau kalau diartikan kira-kira legenda lompatan Aegis Legenda 2. Ini lebih kecil dan lebih ringan. GFAB L200 melompat dengan bangga dan terhormat dengan teknologi GFAB 3-Proof ditingkatkan ke generasi kedua. E-lock merupakan cara baru untuk melindungi dari kecelakaan. Ini e-lock ya, berupa saklar, bisa diturunkan untuk mengunci dan ke atas untuk membuka. Itu untuk melindungi dari ketidaksengajaan apabila tertekan salah satu tombol ini. Generasi kedua Aegis desain dengan layar penuh 0,18 inch, port pengisian daya dengan penutup lipat. Di sini untuk pengisian dayanya sudah USB Type C, lebih mudah untuk mengisi daya ya. Terus lebih mudah untuk mengisi liquid dengan tangki GFAB Z Sub-Ohm 2001 dengan aliran udara lebih besar dan kinerja lebih baik. Ini untuk boxnya, tampilan depannya. GFAB L200 maksimal 200 watt, warna red. Ini tampilan sisi kirinya. Ada email perusahaan, kemudian ada sosial juga, kemudian samping kirinya. Dan ini tampilan belakangnya. Ada keterangannya di sini. Smaller and lighter, kecil dan lebih ringan, lebih kecil dan lebih ringan. Kemudian accidental press protection. Ya, ini maksudnya ya, saklar yang bisa digeser ke bawah atau ke atas sebagai penguncian. Kemudian full screen display 1,8 inch, 200 watt power output, eksternal dual baterai 18650, sudah IP68 rating. Berarti ini bisa diartikan sudah kedap air, kedap debu, dan shockproof teknologi. Tahan guncangan ya, ada teknologi apabila terjatuh ini masih bisa aman. Kemudian dalam boxnya satu mod dan satu USB kabel Type C. Oke, ini untuk boxnya dan ini untuk modnya. Ada beberapa paket dalam pembelian GFAB L200 atau Aegis Legend 2 ini, yaitu standar edition yang akan didapatkan antara lain satu mod, satu atomizer kapasitas 5,5 ml, 2 GFAB Z series coil 0,2 ohm rentang 70
sampai 80 watt dan spare coil 0,25 ohm dengan rentang 45 hingga 57 watt. Kemudian satu coil tool, satu spare part pack, satu spare glass tube kapasitas 5,5 ml, dan satu USB kabel Type-C. Kemudian ada TPD Edition yang akan didapatkan antara lain satu mode, kemudian satu atomizer kapasitas 2 ml, kemudian 2 GFEP J-Series coil 0,2 ohm rentang 70 sampai 80 watt, spare coil 0,25 ohm rentang 45 hingga 57 watt, satu coil tool, satu spare part pack, satu spare glass tube kapasitas 2 ml, satu USB kabel Type-C. Dan standar edition yang akan didapat yaitu satu mode dan satu USB kabel Type-C. Di sini ada TPD edition ya, yang membedakan dengan standar edition yaitu kapasitas di tangkinya. Kalau standar edition itu 5,5 ml, kalau TPD edition 2 ml. Nah, TPD itu apa? TPD adalah singkatan dari Tobacco Product Directive. TPD ini awalnya ada sejak 2001, namun karena maraknya e-cig alias vaporizer, regulasi ini direvisi pada tahun 2014 dengan penambahan e-cig atau vaporizer sebagai salah satu unsur yang terkena regulasi. Dan secara legal, regulasi ini berlaku efektif per 20 Mei tahun 2017. Secara umum yang diatur dalam TPD antara lain produk liquid yang hanya boleh dijual dalam kemasan 10 ml merupakan salah satu ketakutan atas resiko nikotin yang akan mendorong terciptanya kebijakan ini. Kemudian maksimal kapasitas tangkinya 2 ml, batas nikotin e-juice atau liquid hanya 20 mg per mililiter. Kemudian desain botol yang spesifik, e-juice atau liquid coil dan tanks akan dikasih warna label yang bertuliskan this product contains nicotine with a highly addictive substance. Sekarang mari kita bahas spesifikasi tentang device GFEP L200 atau Aegis Legend 2 ini. Sebelumnya saya akan pasang baterainya dulu. Untuk kompartemen baterai dari bawah belakang ya, dengan pintu engsel. Ini minus dan ini plus. Kita masukkan yang ini dan kita masukkan yang satu lagi. Di atas ini konektornya, kemudian ini adalah port USB Type-C nya untuk mengisi daya, dilindungi oleh fiber atau karet. Ini adalah tombol firing, ini ada layarnya, ini tombol up, dan sebelahnya ada tombol down. Ini adalah saklar geser untuk lock. Kalau ke bawah ini mengunci, ke atas membuka. Ini pegangannya sungguh nyaman ya. Di sini ada kulit, balutan kulit dan busa sehingga sangat empuk sekali dipegang. Bahannya zinc alloy. Untuk dimensi tinggi 140,05 mm. Kemudian untuk lebarnya 54,12 mm dan ketebalannya 29 mm. Untuk output power 5 watt sampai 200 watt. Maksimum output current 45 ampere. Maksimum output voltasenya 12 volt. Power display, baterai icon on the screen.
ada indikator baterai kanan dan kiri. Kemudian charging portnya USB Type-C port, ini di atas tadi. Kemudian resistance of atomizer 0,1 ohm hingga 3 ohm. Baterai specification 7,4 volt. Eksternal double baterai 18650. Kemudian display screen-nya 1,08 inch TFT color screen. 1,08 inch. Operating temperaturnya 0 derajat Celcius sampai 45 derajat Celcius. Storage temperaturnya minus 20 derajat Celcius hingga 60 derajat Celcius. Relative humidity 45% RH sampai 75% RH. Ini untuk spesifikasinya. Kemudian apabila membeli lengkap dengan atomizer-nya, ini adalah tangki GIGFAB Z sub ohm. Spesifikasinya untuk tinggi ini 51,9 mm. Kemudian diameter base-nya 26 mm. Kemudian untuk diameter gelembung baterainya, gelembung kacanya ini 29 mm. Kapasitasnya 5 mm. Untuk yang TPD edition itu 2 mm. Kemudian removable 810 drip tip. Ini untuk drip tipnya bisa dilepas pasang. Kemudian tag GIGFAB Z coil, top airflow di atas. Top airflow ada 2 berseberangan, kanan kiri atau depan belakang. Plug and play coil installation. Ini spesifikasi atomizer dan ini adalah spesifikasi untuk device-nya. Baiklah rekan Vapers, kita beralih ke website resmi dari GIGFAB untuk melihat lebih jelas fitur apa saja yang ada pada device ini. GIGFAB L200 dengan jargonnya Legend Lips Aegis Legend 2. Ini ada penjelasannya. Lebih kecil dan lebih ringan. GIGFAB L200 melompat dengan bangga dan terhormat. Teknologi GIGFAB 3 Proof ditingkatkan ke generasi kedua. E-lock merupakan cara baru untuk melindungi dari kecelakaan. Ini maksudnya ketidaksengajaan apabila menekan tombol dengan tidak sengaja. Generasi kedua Aegis Design dengan layar penuh 1,08 inch. Port pengisian daya dengan penutup lipat lebih mudah mengisi daya pada baterai vapor. Tangki GIGFAB Z sub ohm 2021, aliran udara lebih besar dan kinerja lebih baik. Dengan IP68 rating berarti sudah kedap air dan kedap debu. Kemudian 200 output power, accidental press protection yaitu tadi saklar untuk lock dan unlock, full screen display, lebih kecil dan lebih ringan, larger air slot. Ada beberapa pilihan warna red and white, blue red, mint green, pink gold, rainbow purple, silver, gray, black, blue, red, rainbow, dan classic black. New 3 Proof, New Legend. Teknologi GIGFAB 3 Proof generasi kedua membuat mode naik ke level tinggi lainnya dari IP67 ke peringkat IP68, tahan air dan tahan debu.
Ini lebih tahan lama sekarang dengan lebih tinggi tingkat ketahanan kejut, atau dengan shock resistant ini lebih kedap terhadap guncangan atau apabila terjatuh. 30% lighter, 15% smaller. Jadi 30% lebih ringan dan 15% lebih kecil, mungkin dari generasi Aegis Legend yang pertama. Terima kasih kepada generasi kedua GFAP 3-Proof Teknologi sehingga mampu mengemas legenda menjadi ukuran yang lebih kecil dan lebih ringan. Ketika vapor memegang legenda baru ini, vapor akan tahu betapa kompak dan nyaman device ini di tangan para vapers. Wet working, temperatur range, pengerjaan luas kisaran suhu. Terbangkan ke gunung berapi atau ke gunung salju tidak peduli karena suhu dingin atau panas dari 12 derajat Celcius hingga 50 derajat Celcius, legenda baru masih dapat berfungsi dengan baik. Lock Kick Care Protection. Itu ya saklarnya yang di samping untuk lock atau unlock, tinggal digeser ke bawah dan ke atas. Penguncian, perlindungan, Kick Care. Penguncian baru membuat legenda 2 lebih aman untuk dibawa, geser ke bawah dan kunci. Kunci melindungi vapor dari coil yang bisa saja terbakar tanpa sengaja atau kepanasan karena tekanan yang tidak sengaja. Kapanpun vapor ingin vape, tinggal digeser saja ke atas, maka nikmatilah. Kemudian 1,08 in full screen, full face to new vape, layar penuh 1,8 in, wajah penuh ke vape baru. Layar penuh 1,08 in memaksimalkan pengalaman vape dengan interaksi baru melalui UI baru yang hadir unggul dalam setiap langkah dari on ke off. Kemudian the second generation of Aegis Design, generasi kedua dari Aegis Design, dengan logo yang terukir dengan baik pada dekorasi logam yang disikat, kulit halus di bagian samping dan bagian atas berbahan silikon, penutup dan alas bawah, mod kotak terlihat memukau dan dipegang sangat nyaman, mewakili semangat kebebasan dan keberanian. Charging port with flip cover. Port pengisian daya dengan penutup flip terlahir untuk bersantai. Untuk pengisian daya yang lebih mudah, GFAP L200 telah dirancang pengisian daya baru pot dengan penutup lipat. Vapor dapat dengan mudah membuka atau menutup pot hanya dengan satu tangan. Dan tidak ada yang perlu dikhawatirkan tentang ketahanan air. Jadi tidak khawatir akan kemasukan air terhadap penutup di porsi tersebut. GFAT Z Sub-Ohm 2021 tank. GFAT Z tangki Sub-Ohm 2001, aliran udara yang lebih besar, kinerja yang lebih baik. Sistem aliran udara atas anti bocor, lubang pengisian dan saluran udara yang diperbesar untuk aliran udara yang lebih besar. Basis yang didesain ulang untuk koneksi yang lebih baik. GFAT Z series coil mendukung ZO Z0,15, Z0,2 dan Z0,25 ohm, DC dan Z0,4. Baik, itulah sekilas fitur yang ada di device GFAP L200 atau Aegis Legend 2 ini. Ini adalah device GFAP L200 dan ini adalah atomizer bawaannya. Saya akan gunakan atomizer yang sudah saya pasang, sama dari GFAP Z Sub-Ohm juga kita pasang.
Untuk pengoperasiannya seperti biasa, untuk menghidupkan kita klik tombol firing 5 kali secara konstan. Tuaga Padma. Oke, sudah menyala ya. Kita pilih, ada pilihan all atau new. Tampilan pertama di sini ada mode yang di bawahnya indikator baterai kanan dan kiri. Kemudian ada indikator watt atau wattage, ada indikator lock atau unlock. Kemudian ada indikator ohm atau resisten coil. Kemudian ada indikator voltage, indikator ampere, dan indikator puff atau berapa kali kita puffing. Untuk mengatur mode, kita tekan tombol firing 3 kali hingga di sini akan berubah warna menjadi oranye. Tuaga. Nah, ini sudah oranye. Maka untuk merubahnya kita tekan tombol up atau down. Ini power mode. Ini adalah mode TC, pengaturan NI, TI, dan SS. Kemudian ada TCR mode, FVC mode, dan ada bypass. Kemudian untuk power mode atau FW, atau biasa juga disebut dengan variable wattage. Dengan wattage mode, Vapor bisa mengatur jumlah watt yang ingin Vapor keluarkan. Entah Vapor menggunakan coil dengan hambatan ohm berapapun, wattage mode atau power mode ini tetap akan bekerja dengan maksimal, dengan tenaga yang dikeluarkan akan tetap sama. Dengan wattage mode atau power mode, Vapor tidak akan repot untuk mengganti coil karena wattage mode bekerja otomatis tanpa melihat berapapun hambatan yang ada pada coil yang Vapor miliki. Kemudian untuk TC mode, ya. TC mode atau temperatur control mode adalah fitur terbaru chip yang berada di dalam electrical mode. Fungsinya adalah untuk mengukur suhu atau temperatur pada coil secara real time. Dengan TC mode memungkinkan Vapor untuk mengatur suhu yang tepat untuk pemanasan coil. Secara teknis, TC mode membatasi suhu, memeriksa resisten coil, dan menyesuaikan atau memotong pengiriman daya ke elemen pemanas untuk memastikan suhu tidak melebihi nilai suhu maksimal. Hal ini memungkinkan vape mode untuk mencegah suhu yang berlebihan yang akan menyebabkan kapas wick terbakar dan memastikan bahwa hanya liquid vape saja yang dipanaskan sebagai uap. Biasanya TC mode memiliki pengaturan sendiri untuk tiap jenis kawat, seperti kalau ada di sini itu untuk NI, kemudian pengaturan kawat titanium dan stainless steel. Kemudian TCR mode atau mode TCR. TCR atau temperatur coefficient of resistivity atau Indonesianya koefisien suhu resistivitas. Resistivitas merupakan kemampuan suatu bahan atau medium untuk menghambat arus listrik. Fungsinya adalah untuk mengukur suhu atau temperatur pada coil secara real time. Kegunaan fitur TCR ini antara lain mengurangi dampak buruk akibat dry heat. Dry heat itu adalah sensasi rasa gosong yang disebabkan oleh sumbu yang terbakar atau kapas yang terlalu kering sehingga menimbulkan rasa gosong. Kemudian kegunaannya lainnya adalah kapas dan coil akan awet karena proses penguapan ketika menggunakan fitur TCR ini akan lebih stabil dan meminimalisir kerak liquid yang menempel di coil. Kemudian kegunaan selanjutnya memperpanjang umur coil serta dapat mencegah kesalahan yang terjadi akibat keliru mendeteksi liquid pada tank. Kemudian untuk kerugiannya, baterai cepat drop karena daya yang diperlukan oleh mode saat menggunakan fitur TCR akan lebih besar dibandingkan fitur firing biasa. TCR hanya bekerja jika kawat yang kita gunakan adalah kawat yang memang khusus dibuat untuk
TC atau temperatur kontrol. Mode TC adalah fitur terbaru chip yang berada di dalam electrical mode. Fungsinya adalah untuk mengatur suhu atau temperatur pada coil secara real time. Dengan TC mode memungkinkan vapor untuk mengatur suhu yang tepat untuk pemanasan coil. Secara teknis, TC mode membatasi suhu, memeriksa resistensi coil, dan menyesuaikan atau memotong pengiriman daya ke elemen pemanas untuk memastikan suhu tidak melebihi nilai suhu maksimal. Hal ini memungkinkan vape mode untuk mencegah suhu yang berlebihan yang akan menyebabkan kapas wick terbakar dan memastikan bahwa hanya liquid vape saja yang dipanaskan sebagai uap. Biasanya TC mode memiliki pengaturan sendiri untuk setiap jenis kawat. Dalam hal ini ada nichrome, kemudian titanium, dan stainless steel. Kemudian fitur selanjutnya adalah TCR. TCR atau temperature coefficient of resistivity atau koefisien suhu resistivitas, yaitu merupakan kemampuan suatu bahan atau medium untuk menghambat arus listrik. Fungsi TCR mode ini adalah untuk mengukur suhu atau temperatur pada coil secara real time. Kegunaannya antara lain mengurangi dampak buruk akibat dry heat. Dry heat adalah sensasi rasa gosong yang disebabkan oleh sumbu yang terbakar atau kapas yang terlalu kering sehingga menimbulkan rasa gosong. Kemudian kegunaan selanjutnya dari TCR mode ini adalah kapas dan coil akan awet karena proses penguapan ketika menggunakan fitur TCR ini akan lebih stabil dan meminimalisir kerak liquid yang menempel di coil. Kemudian memperpanjang umur coil dan dapat mencegah kesalahan yang terjadi akibat keliru mendeteksi liquid pada tank. Kerugiannya, baterai akan cepat drop karena daya yang diperlukan oleh mode saat menggunakan fitur TCR ini akan lebih besar dibandingkan dengan fitur fairing biasa. Kemudian ada mode FVC. FVC mode atau variable power curve atau kurva daya variabel. Mode ini memungkinkan pengguna untuk menyesuaikan tingkat daya atau watt yang berbeda dalam peningkatan yang ditetapkan, memberikan kurva daya selama durasi, hembusan, atau waktu. Jadi FVC mode ini adalah fungsi lanjutan atau opsi mode pada beberapa mode. FVC pertama kali diperkenalkan sekitar 3 tahun yang lalu dan hanya ditemukan pada beberapa mode kelas atas. Kemudian ada mode bypass. Ini adalah salah satu kecanggihan di vape L200 Aegis Legend 2. Umumnya mode bypass ini hanya ada pada jenis pod atau mode yang berbasis mekanikal. Tapi di Geek Vape L200 Aegis Legend 2 ini yang mana mode ini berbasis elektrikal, ternyata ada fitur bypass ini. Apabila fitur bypass ini diaktifkan, maka di layar tidak ada pengaturan watt. Ya. Jadi tidak ada untuk pengaturan watt 0 volts. Karena mode bypass ini mengandalkan power dari daya baterai dan nantinya akan disesuaikan oleh resistensi coil yang vapor gunakan. Kerugiannya, daya baterai akan cepat terkuras habis karena mode bypass mengandalkan power dari daya baterai, jadi daya baterai akan lebih cepat habis. Untuk itu, apabila vapers ingin vaping lebih lama dengan menggunakan mode bypass ini, maka saya sarankan vapor harus menyediakan baterai cadangan. Begitulah ya para vapers. Kemudian bagaimana apabila kita mengatur untuk fitur lainnya? Ini saya gunakan mode power saja. Kita coba untuk menekan beberapa tombol. Kita tekan fairing dan up secara bersamaan. Kira-kira apa ya responnya? Oh, ternyata adalah brightness atau pencahayaan.
apabila kita tekan tombol firing dan tombol up bersamaan, ini brightness akan naik. Tapi apabila kita tekan tombol firing dan tombol down secara bersamaan, maka brightness akan berkurang, pencahayaannya akan berkurang menjadi beberapa persen. Kalau kita mau menaikkan lagi brightness, maka pencet firing dan tombol up selama beberapa detik, maka brightness akan bertambah atau meningkat. Kemudian untuk mengunci, nah ini tadi E-lock atau penguncian E-lock. Kita saklarnya turun ke bawah, maka ini akan mengunci lock. Up down untuk pengaturan obat tidak berfungsi, begitu juga firing tidak akan berfungsi untuk mencegah apabila Viper menekan salah satu tombol ini dengan tidak sengaja. Untuk mengaktifkannya lagi, geser E-lock ini ke atas. Oke. Nah, ini akan terbuka. Oh, tadi terpencet sehingga mati dayanya. Nah ini kalau kita geser ke bawah, lock, ke atas, unlock. Oke, unlock. Kalau ke bawah, lock, ke atas, unlock. Watt. Responnya, pengapiannya cepat ya, tidak ada delay, dan dipegangnya pun sungguh nyaman karena di sini ada balutan kulit dan dalamnya ada busa sehingga empuk dipegang. Nah begitulah saya Sam77 sedikit mengulas tentang Vape Device Geekvape L200 atau Aegis Legend 2 dari Geekvape. Saya beli saat itu seharga 458.000 pada bulan Oktober 2022 melalui belanja online. Saya di sini bukan saja mencoba untuk eksis, tetapi saya berusaha untuk mengulas sedetail mungkin tentang apa yang saya tampilkan. Tujuannya bukan lain dan bukan tidak untuk memberikan sedikit gambaran tentang apa dan bagaimana suatu vape device tersebut. Dalam hal ini adalah Geekvape L200 atau Aegis Legend 2. Ulasan saya ini saya sampaikan sesuai dengan apa yang saya ketahui, dan tentu saja pengetahuan itu saya ambil dari sumber yang valid, yaitu dari website resmi Geekvape dan dari user manual book yang terdapat pada kemasan ini. Saya mohon maaf apabila ulasan saya ini masih banyak kekeliruan atau kekurangan. Itu karena keterbatasan pengetahuan yang saya miliki. Tapi paling tidak, semoga ulasan saya ini ada manfaatnya, terutama untuk para vapers atau bagi rekan-rekan yang ingin nge-vape untuk mencari vape device yang tepat. Saya tidak mengajak atau menghimbau rekan-rekan untuk nge-vape, tapi untuk para vapers mungkin Geekvape L200 atau Aegis Legend 2 ini bisa menjadi pilihan. Saya Sam77, sampai jumpa pada ulasan saya berikutnya. Salam vapers.